Anda masih menyaksikan Market Opening. Pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan emiten update pilihan redaksi IDX Channel untuk Anda. Yang pertama ada saham dari Bank BCA yang bangkit dan mengalami penguatan hingga 3% lebih di tengah kabar pemecahan nilai saham dengan rasio 1/5. Kemudian Pevindo tegaskan peringkat Triple B untuk obligasi Waskita Karya. Dan selanjutnya ada Mayora yang membukukan laba bersih pada first quarter di tahun 2021 sekitar 930,57 miliar rupiah atau mengalami penurunan sekitar 0,84% secara tahunan. Selanjutnya ada TPIA yang membukukan laba bersih juga di paruh pertama 2021 sekitar 164,38 juta US dollar dibandingkan dengan rugi di periode yang sama tahun 2020 lalu. Ya, selanjutnya kita akan sampaikan terkait dengan kinerja ya dari saham-saham emiten update. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Kita lihat dari Bank BCA terlebih dahulu dengan kinerja pada closing market kemarin mengalami penguatan 3% di level 30.725. Adapun kinerja year to date masih mengalami tekanan minus 9% dengan PE ratio 26 kali, market cap 757,5 triliun rupiah. Waskita Karya, kita lihat kinerja year to date-nya juga masih mengalami tekanan minus 37%, PE ratio 66,6 kali dan market cap 12,3 triliun. Kemudian Mayora kemarin naik 0,9%, year to date-nya masih minus 17%, PE ratio 27 kali dan market cap 50,3 triliun rupiah. Dan Chandra Asri Petrochemical kita lihat atau TPIA masih bergerak positif 0,5%, kinerja year to date-nya juga masih positif 3%, PE ratio 35 kali dan market cap-nya 166 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Osyana Sitimora. Iya, Mbak Osyana, kita akan mencoba mereview ya dengan kondisi market yang Anda katakan memang akan rawan profit taking untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Apakah kita bisa mencermati ada beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan seperti Bank BCA saja? Anda melihat peluangnya masih akan melaju lebih kencang lagi atau tidak? Iya, tapi kalau kita lihat mungkin kalau di hari ini ya justru mungkin ada peluang kalau mau ikutan akumulasi beli gitu. Karena kalau kita lihat kan BBCA sendiri ini udah mengalami penguatan hampir 3% ya di sepanjang minggu ini ya, dimulai dari akhir minggu lalu gitu. Jadi kalau kita lihat sih ya masih bisa tertekan dari tadi imbas IHSG yang mengalami profit taking. Tapi secara jangka panjang sebenarnya ini masih menjadi top picks dari tim Panin Sekuritas ya. Karena kalau kita lihat kan ada rencana BBCA juga akan melakukan split ya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya kalau dari segi fundamental kan split itu nggak berpengaruh, tapi itu lebih ke likuiditasnya aja gitu kan. Nah, jadi kita lihat sih secara overall dari rilis earnings kemarin ya, itu BCA dan juga Big Bank lainnya itu menunjukkan peningkatan kalau kita lihat secara kuartalnya dan juga menunjukkan kestabilan ya, tren yang stabil dan juga net interest margin yang relatif tinggi gitu, masih di 4,9%. Nah, jadi kalau kita lihat walaupun ada pilihan di bank-bank lain, bank-bank kecil dan digital itu juga menarik ya. Tapi kalau kita lihat sih tetap untuk investor long term masih bisa untuk pilih BBCA sih, karena kita punya target price di 38.000 ya dengan harga dia yang 38.000 itu sampai dengan akhir tahun, Mbak Osyana? Iya, targetnya sih di situ. Oke, tapi bagaimana dengan aset jual yang sudah dilakukan oleh investor asing? Kalau kita cermati year to date-nya sudah di atas 1 triliun nih untuk Bank BCA. Apakah justru menjadi peluang untuk investor domestik menyasar ke Bank BCA untuk investasi ya jangka menengah lah sampai dengan akhir tahun? Iya, menarik ya, karena kalau kita lihat kan secara tren setiap tahun ya, dan juga di kemungkinan bisa akan terulang juga untuk 2021 adalah tadi momen window dressing mulai dari kalau kita lihat akhir September hingga awal Februari nanti ya. Jadi kalau kita lihat sih secara perlahan harusnya BBCA ini bisa paling dekat targetnya sih di ke 34.000 ya. Oke, sampai dengan 34.000 untuk jangka pendeknya. Lantas bagaimana dengan peluang entry? Apakah pada saat opening market nanti kita bisa hajar kanan Bank BCA atau justru ada koreksi dulu baru masuk? Bagusnya sih emang kalau ada koreksi dulu ya, karena kalau kita lihat sih blue chip ini kan kalau IHSG-nya melemah, profit taking pasti yang tertekan signifikan ya. Dan juga kalau nanti IHSG-nya naik biasanya secara perlahan, maksudnya kalau nanti untuk IHSG yang bagus itu kan pasti penggerak utama dominan dari saham-saham blue chip. Jadi kalau kita lihat sih better buy on weakness.
Buy on weakness saja. Di level berapa kalau mungkin Anda bisa sarankan, karena ini menjadi bagian dari pilihannya panin juga ya kalau untuk Bank Iya. BCA? Kita bisa cicil akumulasi beli lah kalau sudah di 30.300 ataupun sampai 30.000 lah resisten kita mau masuk. Oke, itu dia untuk range pergerakan entry levelnya ya, 30 ribuan Iya, sampai 30.300 nih untuk Bank iya BCA. betul, betul. Baik, itu dia untuk BCA. Lanjut ke Waskita Karya ini. Bagaimana Anda melihat dengan pergerakannya? Tadi sudah ada peringkat triple B untuk obligasi Waskita Karya yang sudah dikeluarkan. Kemudian dari sisi teknikal dan juga secara fundamental, apakah masih oke juga ini Waskita? Iya, sebenarnya kalau kita lihat sih dari fundamental laporan keuangannya ya, sebenarnya kan masih cukup berat ya untuk saham-saham konstruksi. Jadi kalaupun ada penggerak untuk saham emiten konstruksi sih sebenarnya dari adanya potensi nanti kalau mereka udah melakukan divestasi ataupun adanya kontrak baru ya. Dan kalau kita lihat sendiri juga kan kemungkinan hingga nanti lah hingga akhir kuartal 3 atau bahkan di sepanjang sisa tahun ini, fokus pemerintah masih kepada untuk penanganan COVID-19 ya. Jadi kalau kita lihat kan nanti fokusnya pasti kepada sektor kesehatan. Jadi infrastruktur kecenderungan walaupun memang nggak ada pengurangan yang signifikan seperti 2020, tapi belum menjadi fokus pemerintah sepertinya untuk ke benar-benar infrastruktur real gitu. Betul, tapi kan masih menjadi fokus dari pemerintah juga. Kemudian dana-dana dari lembaga kita tahu yang sovereign wealth fund itu kan juga banyak yang menyasar ke infrastruktur nih, bahwasanya apalagi divestasi proyek-proyek tolnya begitu untuk perusahaan BUMN karya seperti Waskita juga harusnya bisa menjadi tambahan pundi-pundi nih buat perusahaan. Betul, betul. Tapi kalau kita lihat sih untuk dia kembali lagi ke harga, dia kan selalu level tertinggi di 2.200 ya. Itu masih memungkinkan, walaupun kalau kita lihat dengan kinerja laporan keuangannya mungkin yang memang masih belum terlalu bagus. Tapi kalau kita lihat harusnya 2021 ini udah jauh lebih bagus dibandingkan 2020. Gitu, karena kan sudah ada tadi divestasi ya, dan juga adanya PNM ya, penanaman modal dari pemerintah, dan harusnya itu bisa menjaga supaya nggak terjadi default gitu. Oke, dengan harga 905 begitu dari pergerakan harga Waskita Karya, dan year to date ini dalam posisi di bawah juga nih setelah sempat menyentuh 800-an begitu. Anda melihat ini the best entry atau belum? Sebenarnya kalau kita lihat nggak apa-apa kalau mau mulai, mungkin kayak kebanyakan kalau saham-saham konstruksi pasti baiknya cenderung nyangkut ya relatif ya, karena memang kalau kita lihat kalau mau entry beli ya pasti ya cicil bertahap, karena harusnya sih momen yang bagus memang untuk mulai cicil beli ya mulai di Agustus September ini sih. Oke, justru peluang ya kalau misalnya melihat dari momentum waktunya ya. Iya, ditambah juga kan dengan rating yang disematkan kan tadi di BB ya. Kalau kita lihat sih harusnya itu mengindikasikan masih relatif baik ya dibandingkan kalau kita lihat kalau kita lihat dengan maksudnya itu nggak separah dari menggambarkan kayak laporan keuangan ataupun dari beban utangnya gitu. Jadi kalau kita lihat ini masih relatif aman sih. Dari sisi rebound peluangnya begitu akan kemana nanti untuk pergerakan Waskita Karya? Akankah tembus lagi di atas 1.000 misalnya? Kalau kita lihat sih untuk ke 1.000 itu berarti kemungkinan masih di akhir kuartal 3 ini ya, karena pasti masih akan arahnya ke sana. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya pergerakan dari saham-saham konstruksi itu bisa kan cepat dalam waktu 2 bulan dia bisa naik hingga ratusan persen gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan saham. Jadi memang balik lagi sih kepada si investornya sendiri, dia mau lihat sisi fundamentalnya, jadi dia bisa lebih tenang gitu, atau memang dia yang ikutin pergerakan saham-saham yang memang lagi menarik nih untuk dibeli seiring dengan perkembangan tren dan berita. Oke, lantas seberapa besar nih peluang rebound dari Waskita Karya sendiri untuk short term saja misalnya? Ya, mungkin paling dekat sih kalau kita lihat ke arah 1.000 dulu ya. Oke, 1.000 ya menjadi level tahanan juga, dan mungkin ini adalah konfirmasi begitu apakah akan melaju lebih jauh lagi atau tidak ya untuk level 1.000 bagi Waskita Karya. Baik, lanjut ke Mayora ini, bagaimana? Kalau kita lihat sih sebenarnya saham-saham consumer goods itu relatif nggak yang terlalu terimbas dan juga nggak yang terlalu menangkap momentum dari pemulihan ekonomi ya, karena kan seperti yang kita lihat sendiri sebenarnya kalau dari sisi valuasi juga ya walaupun memang masih cukup menarik, tapi sebenarnya kayak saat ini tuh kayak momentum dari investor justru untuk masuk ke saham-saham yang berbasis teknologi ataupun healthcare ya. Jadi kalau kita lihat sih saham-saham di consumer goods sih belum terlalu semenarik kayak di saham-saham perbankan dan juga
healthcare gitu. Karena kalau milenial sendiri, karena gini, kalau misalnya investor yang emang dia fundamental, pasti dia akan lebih milih tadi ke sektor yang tadi, perbankan dan teknologi dan juga healthcare. Begitu juga untuk milenial. Jadi kalau maksudnya investor yang retail yang milenial itu juga kecenderungannya akan sama gitu. Jadi sebenarnya sih itu sih masih karena kita juga nggak terlalu topik sih, maksudnya nggak yang topik juga untuk Mayora. Gitu. Netral saja berarti ya untuk Mayora. Baik, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita sampaikan dari pembukaan indeks harga saham gabungan hari ini dan masih berada di zona positif dengan penguatan 0,19%. Berada di posisi 6.142,475. Nah, Anda melihat bagaimana dengan pergerakan indeks hari ini? Masih berada di jalur positifnya seperti hari kemarin begitu. Akankah bertahan lebih jauh lagi karena tadi yang seperti kita bahas ini kan menjadi level-level yang rawan profit taking. Apakah ada peluang ke 6.200 kah pergerakan IHSG? Oh, kalau kita lihat sih masih lumayan berat ya untuk ke 6.200 ya. Karena ini pasti kemungkinan harusnya nanti di jam 10 atau setengah 11 harusnya udah bisa berpotensi melemah ya. Wah, wow, oke. Berarti memang ini hanya ya sisa-sisa penguatan yang kemarin kah begitu ya Mbak Oceana ya? Iya, betul. Baik. Strategi apa yang perlu diterapkan? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Mbak Oceana. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.